Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para senior dan guru kami, di sini ada Prof. Fadlin, Dr. Linda, Dr. Ajo, dan para sejawat sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ini mungkin tepatnya bukan tausiah ya, tapi sebetulnya lebih tepatnya adalah nasihat buat diri saya sendiri. Mengutip daripada hadis Rasulullah SAW, alamatu i'radillahi 'alal 'abdi ishtighaluhu bima la ya'lam, wa inna ra'an dhahabat sa'atan min umrihi fi ghairi khulika lahu la yabilun an yutawwila hasratan faman zawaja al-arba'in wa lam yaghlib khairan wa syarra falyatazahhas ila an-nar. Jadi kata Rasulullah itu sebagian tanda di mana Allah itu berpaling daripada hambanya adalah ketika seseorang itu melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Dan apabila seseorang itu telah berumur lebih daripada 40 tahun dan kebaikannya tidak bertambah daripada keburukannya, maka kata Rasulullah, wal yatazahhas ilan nar, maka bersiap-siaplah orang itu untuk masuk ke dalam api neraka. Kemudian dalam hadis lain dinyatakan, man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dan. Jadi barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah kebaikannya, maka sebetulnya dia jauh daripada hidayah dari Allah. Jadi sebetulnya angka 40 tahun ini ternyata sangat bermakna, sangat rentan sekali. Di usia 40 tahun orang itu bisa bertambah baik atau bahkan bisa bertambah buruk. Makanya kan Rasulullah itu diangkat, Muhammad diangkat menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi itu menyatakan seorang presiden itu harus berumur 50 tahun, mungkin itu adalah dasar agamanya, mungkin ya. Tapi ini tidak bermaksud politik ya. Hanya sekadar intermezzo saja bahwa angka 40 tahun ini agama itu memperingatkan. Kalau sudah berumur 40 tahun, kemudian kebaikan yang tidak bertambah daripada keburukannya, maka bersiaplah orang itu masuk ke dalam api neraka. Itu sebagai pembukaan saja. Kemudian saya akan menyampaikan mungkin lebih tepatnya nasihat untuk diri saya sendiri dari seorang ulama sufi yang bernama Hatim Al-Asam. Jadi Hatim Al-Asam ini seorang ulama kelahiran tahun 2 Hijriah. Kata-kata Al-Asam itu artinya tuli. Jadi Hatim si tuli. Itu ada ceritanya. Jadi begini. Jadi Hatim Al-Asam itu dia memiliki warung. Warungnya itu menjual bahan pokok makanan. Kemudian ada seorang perempuan datang ke warungnya. Tiba-tiba perempuan itu kentut. Perempuan itu malu, kemudian wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba Hatim Al-Asam dengan kebijaksanaannya dia berpura-pura tuli. Dia bicara, "Hai, kamu mau beli apa? Tolong bicara yang keras, saya tidak mendengar." Menggalah si wanita. Bahwa ternyata Hatim Al-Asam tidak mendengarkan bahwa dia itu kentut. Bayangkan, ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedalaman spiritual yang sangat tinggi. Dia bahkan berpura-pura tuli bertahun-tahun lamanya sampai si wanita itu meninggal demi menutup aib si wanita. Itulah Hatim Al-Asam. Ini ada sedikit 8 nasihat daripada Hatim Al-Asam untuk kehidupan kita semua, termasuk untuk diri saya sendiri. Kata Hatim Al-Asam, ada 8 poin penting agar kita itu selamat dalam kehidupan dunia. Yang pertama, al-ula, nadartu fil makhluqat wa ra'aytu kulla wahidin minhum ikhtara mahbuban fal ba'du yashhabu al-muhibba ila aradil mawdi wal ba'du ila qurbil qudri. Jadi ada orang itu mencintai sahabatnya. Saking cintanya dia menemani hingga dia sakit. Bahkan dia menemani hingga liang kuburnya. Tetapi kata Hatim Al-Asam,
Al-Asam, tidak ada seorang sahabat pun saking cintanya dia mau menemani itu sampai masuk ke liang kubur. Artinya kalau orang meninggal itu ya sendirian saja. Sehingga kata Hakim Al-Asam, wa ta'amalu la ajidu mahbuban yakuna li rafiqan warisan fil qabri fama wajadtu siwal amal saleh. Maka tidak ada yang bisa menemani di dalam kubur meskipun itu sahabat yang paling mencintai kecuali amal saleh. Jadi amal saleh inilah yang nanti akan menemani kita di dalam kubur. Secinta-cinta seorang sahabat tidak mau menemani seseorang hingga masuk ke liang kubur. Paling-paling di depan kuburnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua kata Hakim Al-Asam, nadartu fil makhluqati fara'aitu kulla hasil nafsi wal hawa wa ta'amaltu qawlu ta'ala wa amma man khawfa aqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Aku melihat keadaan manusia, kata Hakim Al-Asam, bahwa orang-orang ini banyak memperturutkan hawa nafsunya. Sementara di dalam Al-Quran dinyatakan, dan orang-orang yang berdiri di sisi Tuhannya, mereka senantiasa menahan daripada hawa nafsu. Artinya orang-orang yang dekat dengan Allah itulah adalah orang-orang yang pandai mengendalikan hawa nafsu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nadartu fi hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin yas'a wa yad'u fi tafsir syai'in min hukumid dunya wa ma tahsunu 'alaihi wa farihu bihi ladhammanu annahu tahsinu 'ala syai'in thumma nadartu fi qawli ta'ala ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi. Jadi orang itu berpayah-payah, bersusah payah dalam hal mencari harta dunia. Sementara dalam Al-Quran dinyatakan apa yang ada di sisi kami itu akan habis, akan hancur. Dan apa yang ada di sisi Allah itu pasti akan kekal abadi. Jadi sebanyak apapun harta kita di dunia atau kepangkatan atau kemuliaan itu suatu saat pasti akan sirna. Apa yang di sisi Allah saja yang bersifat kekal. Oleh karena itu kata Hakim Al-Asam, sebagian daripada harta itu aku sumbangkan untuk orang-orang fakir miskin, karena itu merupakan investasi di akhirat kelak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, inni nadartu fi hadzal 'alam fara'aitu qauman yadhunnuna anna syarra al-insani wa islahu bi kathratil aqrabi wal ashair wa yaqdiruna biha. Aku melihat manusia itu menyangka bahwa kemuliaan itu terletak pada bahwa dia memiliki kerabat, bahwa dia itu memiliki keluarga, bahwa dia itu mulia karena punya harta ataupun jabatan. Padahal dalam Al-Quran dinyatakan kata beliau, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa kemuliaan seseorang manusia itu terletak pada tingkat ketakwaan. Kadang-kadang kita lupa karena kita kaya, karena kita punya jabatan, karena kita punya saudara, kita menganggap bahwa inilah letak kemuliaan seorang manusia. Padahal sebetulnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Kemudian yang kelima kata Hakim Al-Asam, nadartu ila hadzal khalqi wa ra'aitu qauman yabghudu wa yahsudu ba'dhum ba'dhan bisabbi hubbil mali wal jah. Bahwa manusia itu saling iri dengki, bahwa manusia saling bermusuhan karena apa? Karena harta ataupun karena jabatan. Padahal dalam Al-Quran dikatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Segala macam rezeki itu sudah Allah tetapkan. Masing-masing itu sudah ada porsinya. Jadi tidak perlu kita iri dengki kepada manusia yang lainnya. Kemudian yang keenam, nadartu ila hadzal 'alam fara'aitu ba'dhum yu'adi ba'dhum bisabi aghradi al-aqsamiyatin wa wisawati syaitaniyah. Wa nadartu fi qawli ta'ala inna syaitana lakum 'aduwwun fattakhidhuhu 'aduwwan. Bahwa manusia itu saling bermusuhan. Mereka menganggap saudaranya adalah musuh terbesarnya. Padahal dalam Al-Quran dinyatakan dengan jelas bahwasanya sesungguhnya bagi kamu adalah syaitan adalah musuh yang nyata. Kemudian yang ketujuh kata beliau, nadartu fi hadzal 'alam wa qara'aitu kulla wahidin yasluhu ghayat wujudihi wa qad adala aqsamu fi tahsilil hukum. Jadi manusia itu berpayah-payah dalam menghasilkan rezeki sampai mereka itu jatuh ke perkara haram dan syubhat. Padahal di dalam Al-Quran
dinyatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala macam binatang melata sekalipun itu sebetulnya sudah dijamin Allah rezekinya. Tapi karena ketaatan manusia, kita bisa jatuh pada perihal yang haram dan syubhat. Dan yang terakhir kata Kafir Al-Hasan, Atamina tabattu ila hadzal khulqi faraitu ba'dhan ya'tamidu 'ala malihi wa milkihi wa ba'dhan ya'tamidu 'ala kafatihi wa sina'atihi. Jadi manusia itu kadang-kadang bergantung dengan sahabatnya, bergantung dengan harta bendanya, bergantung dengan kerabat dan sebagainya. Padahal sebagai seorang muslim pastinya kita bertawakal kepada Allah. Tempat kita bergantung adalah murni Allah, bukan anak kita, bukan keluarga kita, bukan sahabat kita, bukan harta kita. Di dalam Al-Quran dinyatakan, dalam Al-Quran, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan mencukupkannya. Mungkin demikian sedikit nasihat daripada Habib Al-Hasan yang terutama ditujukan buat diri saya sendiri pribadi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.